Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mega Antin Sophia. Saya merupakan mahasiswi STI Riau dengan NIM 2202020121. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan pada manajemen keuangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Asnawati STMM. Disimak ya videonya. Yang pertama yaitu likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo, atau sederhananya kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka waktu yang pendek. Contoh kewajiban finansial yaitu yang pertama utang, yang kedua gaji, dan yang ketiga pajak, dan lain-lain. Nah, ini biasanya dalam jangka waktu di bawah 1 tahun. Nah, untuk mengukur likuiditas di sebuah perusahaan biasanya digunakan beberapa formula. Yang pertama itu current ratio atau rasio lancar. Current ratio ini di sini merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Untuk rumusnya yaitu aktiva lancar bagi utang lancar dikali 100%. Yang kedua yaitu quiz rasio atau rasio lebih lancar. Kenapa lebih lancar? Karena kita akan mengeluarkan persediaan, di mana persediaan ini dianggap yang biasanya paling lambat bisa dicairkan. Rumusnya adalah aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar kali 100%. Yang ketiga yaitu kas rasio atau rasio yang paling lancar, dirumuskan dengan kas atau bank dibagi utang lancar kali 100%. Rasio yang kedua adalah rasio solvabilitas. Apa sih solvabilitas itu? Solvabilitas adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya baik dalam jangka waktu yang panjang maupun dalam jangka waktu yang pendek pada saat likuidasi. Solvabilitas menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik pada perusahaan tersebut masih berjalan atau masih berlangsung. Nah, selanjutnya, suatu perusahaan bisa dikatakan solvabilitas apabila jumlah harta per modal tidak melebihi jumlah utang. Untuk menghitung solvabilitas ada dua macam cara, yaitu yang pertama solvabilitas badan usaha atau SBU. Rumusnya adalah total aset dibagi total utang kali 100%. Yang kedua solvabilitas modal sendiri. Rumusnya adalah total modal sendiri dibagi total utang kali 100%. Yang ketiga yaitu rasio rentabilitas. Rentabilitas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama rentabilitas ekonomi adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba usaha dengan menggunakan semua modal. Nah, untuk rumusnya yaitu laba operasi dibagi total aset kali 100%. Yang kedua yaitu rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba usaha dengan hanya mengandalkan modal sendiri, dirumuskan dengan laba usaha dibagi modal sendiri dikali 100%. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menghitung rasio keuangan di suatu perusahaan. Di sini, saya menghitung rasio keuangan di perusahaan PT Makmur Berkah Amanda Terbuka. Mari kita tentukan likuiditas dan solvabilitasnya. Yang pertama yaitu likuiditas atau jangka pendek. Likuiditas terbagi menjadi 3, yaitu current ratio, quiz ratio, dan cash ratio. Yang pertama yaitu current ratio. Rumusnya yaitu current asset dibagi dengan current liabilities dikali dengan 100%. Yang dimana current asetnya 383.136.222 rupiah dibagi dengan 223.171.808 rupiah dikali dengan 100%, yang dimana hasilnya 171,7%. Yang kedua yaitu quiz ratio. Rumusnya yaitu current asset dikurang dengan persediaan dibagi dengan utang lancar dikali dengan 100%, yang dimana current asetnya 383.136.222 rupiah dikurang dengan 231.383.492 rupiah dibagi dengan 223.171.808 rupiah dikali dengan 100%, yang mana hasilnya 68%. Dan yang terakhir yaitu cash ratio. Rumusnya yaitu kas
tambah setara kas dibagi dengan utang lancar dikali 100%. Kasnya yaitu 28.405.831 rupiah dibagi dengan 223.171.808 rupiah dikali dengan 100%, yang mana hasilnya 1,28%. Yang kedua yaitu solvabilitas, yang dimana solvabilitasnya terbagi menjadi dua. Yang pertama solvabilitas badan usaha, yang dimana rumusnya yaitu total aset dibagi dengan total utang dikali 100%, dimana total asetnya 800 juta 472.319 rupiah dibagi dengan 223.171.808 rupiah dikali dengan 100%, yang mana hasilnya 359%. Yang kedua yaitu solvabilitas modal sendiri, yang rumusnya total modal sendiri dibagi dengan total utang dikali dengan 100%, yang dimana total modal sendirinya 577.300.511 rupiah dibagi dengan 223.171.808 rupiah dikali dengan 100%, yang mana hasilnya 258,7%.